Konco Jawa Timur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh nang acara gak cuma cangkuran gare cerdas berkualitas. Nah, saiki ku usum wong iku nyolong tanah dah. Loh kok iso? Wes winginane aku coba Pak, saya akan mau mengukur tanah dan menimbang tanah. Lala kok tanah ditimbang? Ya maksudnya kedol tanah. Berat banget. Aku kate ngukur ya. Ngukur apa? Ngukur klambi ta? Ya gak ngono, jelas ukurane kan. Aku kan sik tuku tanah ning gone daerah Ploso Jenar, Ponorogo. Iya. Lah iya kan bingung iki kate daftare piye? Lah iku petok D apa wis sertifikat? Oh, petok D. Iya. Yo ganti engko petok C. Oh, mari ngene B. Terus A. Ngene dah. Iki mari ngene ana sing jenenge program pendaftaran tanah sistematis lengkap. PTSL. Nang Kabupaten. Kampungku ono gak. Oh iya, mari engko lapor iku Pak Kades. Oh, iku Pak. Mesti gak kenal aku. Oh iya. Aku yo gak kenal. Engko Pak Kades tekeki kling-kling senyuman. Dan acara ini dipersembahkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo. Nah, nek kon kepengin njaluk tanah nang Ponorogo. Oh, terus? Gowo truk wis. Tai di tanah. Aku peran Pemda dalam percepatan PTSL di Kabupaten Ponorogo. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Ponorogo. Nah, saya kira tak tekakno narasumber. Beliau yang pertama Mas Arinaldi SIT SHMM, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Waduh luar biasa. Engko nek urusan surat ya iki. Surat tanah. Oh, surat cinta ya apa? Oh, bangga karo Pak Tony Kristiawan, Kabid Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Ponorogo. Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam. Aduh, ganteng, sehat, semangat. Iki nek urusan pengelolaan keuangan iku kon ngerti? Ngono lho maksudnya. Pengelolaan hati piye? Oh, Pak Sutris adalah dukun, duduk kepala desa Ploso Jenar. Assalamualaikum Pak Sutris. Waalaikumsalam. Wah, ini Pak Sutris ini objek yang ada di daerah. Langsung nek ngurusi anu takut nang Pak Sutris. Konco-konco Jawa Timur. Iki ono video kegiatan bapak-bapak dari Kabupaten Ponorogo, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kabupaten Ponorogo. Kita saksikan dulu. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kabupaten Ponorogo sudah mencapai sekitar 65%. Dari total target 26.000 sertifikat bidang tanah, 15.000 bidang tanah sudah bersertifikat. Dengan demikian, masih bersisa sekitar 11.000 bidang tanah yang akan ditindaklanjuti untuk diikutkan program PTSL di seluruh desa dan kelurahan. Dasar hukum program PTSL dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Proses pendaftaran tanah PTSL ini tidak dikenakan biaya speser pun karena seluruh pembiayaan 100% ditanggung pemerintah. Namun, ada biaya pendukung lain yang tidak ditanggung pemerintah, seperti patok batas, surat menyurat, maupun pendamping desa. Biaya tambahan itu harus diatur Perbuk yang besarannya disesuaikan kesepakatan bersama antara pemilik tanah dengan Pemdes atau kelompok masyarakat. Luar biasa, terima kasih lah iku kegiatan engko mari ini bakalan dibahas dah karo Pak Arinaldi, Pak Tony dan Pak Sutrisno. Konco-konco ojo pindah channel, ojo nang dindi, tetep nang acara gak cuma cangkuran gara cerdas berkualitas lo. Nyanyi dong. Kenapa berbunga-bunga? Karena tanah saya sudah dapat pelayanan
Lah tanahku iki ya apa ceritane? Lah ya makane tanah. Mosok tak ukur ambek meteran kelambi. Wis takok nang Bapak Kepala BPN iki lho. Langsung saya ini. Mas Hari, kantor pertanahan Kabupaten Ponorogo ini terpilih menjadi salah satu kabupaten yang ditunjuk sebagai unit pelaksana program percepatan reforma agraria yang PTSL. Nah, apa ini perbedaan PTSL PM dengan PTSL pada umumnya, Mas? Baik. Terima kasih untuk Kantor Pertanahan Ponorogo tahun ini mendapatkan target dari PTSL PM, yaitu partisipasi masyarakat. Ini yang membedakan dengan PTSL secara umumnya, di mana PTSL PM ini menitik beratkan bahwa proses persiapan itu berada langsung di desa. Di desa? Iya, melibatkan puludatan. Masyarakat yang kita libatkan secara aktif, yaitu pengumpul data pertanahan yang kita rekrut dari unsur masyarakat, ada Pokmas di sini atau pemuda desa yang mempunyai kemampuan IT yang kita latih untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam dashboard PTSL untuk mengukur kinerja BPN. Kemudian pengukuran juga dilaksanakan oleh pihak ketiga, jadi pihak ketiga KJSB. Jadi hal ini untuk melakukan percepatan pengumpulan data fisik maupun data yuridis di lapangan, sehingga seluruh proses persiapan itu ada di desa. Ada di desa. Desa lah yang menentukan nanti sukses atau tidaknya kegiatan PTSL ini. Ini yang membedakan secara umum. Kalau umum itu PTSL secara umum dilaksanakan itu semua proses itu berada di BPN. Jadi masyarakat mengantar berkas, kita daftar BPN. Tapi ini semua prosesnya di desa. Di desa. Ya, di daftar desa, pengumpulan data fisik di desa. Ini juga untuk memastikan bahwa data-data yang dikumpulkan itu merupakan data real yang menjamin kepastian fisik atau kepastian dari yuridis maupun kepastian dari fisik bidang tanah itu sendiri. Mas Hardi, kalau ada di desa, luasan semua yang mau dicapai, anggap aja nanti saya ketepingan Mas Pak Kades ini, apakah ditetapkan oleh BPN sendiri luasannya semua satu desa 90% di data atau semua ada aturan-aturan lain yang ditetapkan di desa? Baik. Untuk keluasan itu terkait dengan kewenangan mungkin ya, kewenangan dari pengukuran. Dalam hal ini semua bidang-bidang tanah yang masuk di dalam penlog PTSL itu menjadi kewenangan BPN untuk mengukur, kantor pertanahan untuk mengukur. Akan tetapi dari bentuk luas letaknya yang menentukan adalah masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat sebelum tanah itu diukur, dia berkewajiban untuk memasang tanda batasnya. Memasang tanda batas juga harus memenuhi ajas kontradiktur delimitasi, di mana batas dipasang atas persetujuan para pihak, sehingga tidak menjadi permasalahan sengketa batas di kemudian hari. Jadi untuk luasan itu sesuai dengan fisik bidang tanah masing-masing yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Itu gratis ya? Iya. Untuk prosesnya pendaftaran gratis. Oh, pendaftaran saja yang gratis. Ya, ada nggak pembiayaan lain selain pendaftaran yang gratis? Baik. Untuk proses persiapannya tidak gratis. Ini menjadi kewajiban dari masyarakat sendiri. Contoh, penyediaan patok, materai, pengadaan surat menyurat, kemudian pendamping desa. Ya, itu. Pendamping desa itu berapa orang? Pendamping desa itu dari desa Pokmas biasanya, Pak. Pokmas itu mungkin ya berdasarkan blok desa itu sendiri. Jadi berbeda-beda setiap satu desa dengan desa yang lain. Sesuai dengan kebutuhan. Oke. Baik. Jadi pendaftarannya gratis. Tapi pra pelaksanaannya itu sudah menjadi tanggung jawab dari pemilik tanah. Iya. Tapi kalau sudah selesai final, itu sudah data itu selesai, langsung dapat surat sertifikat atau masih bayar lagi? Iya. Kalau sudah selesai langsung didaftar dan mendapatkan sertifikat. Itu gratis? Iya, itu gratis. Itu yang gratis, berarti pembukaannya gratis, lalu juga pengambilannya? Pengambilan juga gratis. Oh, oke. Saya langsung ke sebentar, karena yang bisa ngomong saya objeknya dulu. Bagian donatur ini kok carry aja jadi. Ya tahu? Karena donatur itu harus cross check tentang masalah regulasi, cross check lapangan, baru ada angkanya. Pak Sutris, kepala desa Ploso Jenar. Nah, luasannya sampean iku sik gawe peta Trawangan iku sik berarti ning desa ya. Trawangan koyo aku bagi Terawang. Kerawangan. Nah, dari luasannya sampean sing neng Kerawangan dihitung kabeh atau koordinasi sik karo BPN untuk yang diajukan untuk PTSL
PM? Ya sebenarnya kita ajukan semua, tapi tetap koordinasi dengan BPN. Dan kebetulan untuk desa saya tidak semuanya, kan hanya sekitar 50% lah yang belum sertifikat. 50% wakil, Pak? Ya. Sehingga di desa kami itu ada 1.365 yang belum sertifikat. Itu sudah terukur semua, sudah selesai. Gitu. Ya. Pas sampean itu bagaimana proses untuk ngajukan dari 1.300 berapa tadi? 65 yang belum bersertifikat. Ya. Nah itu masuk semua kepada PTSL PM ini. Alhamdulillah masuk semua. Oh ya. Ada nggak sih, sebelum saya tanya masalah kendala uang, nanti saya akan ngomong urusan duit ini nanti dari bagian keuangan. Ada kendala nggak di masyarakat waktu sosialisasi bahwa Pak, yo anu Pak sing bagian ini karena ini gelontoran mbok yo kepala desa memfasilitasi sing iki gak usah dibiayai koyo piye-piye. Ada nggak persoalan-persoalan? Ya secara umum sebenarnya kendala sih tidak sih, tapi memang ya biasalah rona-rona di desa itu kan seperti kalau kan di keuangan sih enggak masalah sih. Cuma untuk kendala di lapangan yang tentunya masyarakat kami, warga kami itu kan secara umum kan petani toh. Sehingga untuk mendapatkan data itu yang kita agak ada kendala seperti itu. Secara umum tidak ada kendala. Rata-rata untuk proses pelaksanaan itu butuh waktu berapa lama? Untuk ngukur, nekakno wong kampung, nekakno wong kantor desa, pokoknya macam-macam itu sampai selesai itu berapa? Secara umum kita 5 bulan, insya Allah 5 bulan. 5 bulan? Iya. Oke. Dari kesekian itu tadi 5 bulan. 5 bulan, sampai akan muncul sertifikat ya? Sampai selesai pemetaan saja. Kita 5 bulan. 5 bulan. Saya langsung ini, sing bagian yang urusan dana. Nah, pemerintah Kabupaten Ponorogo membebaskan biaya perolehan atas tanah pembangunan BHPWT mulai 2021. Pak, dukungan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo terhadap program ini. Semua masyarakat di berapa persen sih yang dialokasikan? Jangan kita ngomong semua, berapa yang dialokasikan oleh Kabupaten Ponorogo untuk bantu masyarakat? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, PTSL PM ya. Untuk kegiatan PTSL ini kami selaku pemerintah kabupaten itu memfasilitasi kepada masyarakat ini yang pertama dukungan berupa regulasi ya. Regulasi ini untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat untuk kepengurusan utamanya terhadap persiapan pembebanan biaya terhadap PTSL ini. Jadi dukungan ini nanti akan memberikan kepastian hukum terhadap segala pembebanan biaya. Tadi telah disampaikan oleh Pak Kakan, yaitu di dalam regulasi ini kami memberikan arahan terkait dengan biaya itu untuk penyiapan dokumen, pengadaan patok materai dan operasional petugas desa. Oh, dari disampaikan berarti? Bukan Pak, itu nanti bersama-sama dengan peraturan bupati itu diatur bahwa pemerintah desa ikut memfasilitasi dalam hal pembentukan kelompok masyarakat atau pokja dari masyarakat, sehingga nanti akan menyepakati bersama terhadap biaya persiapan tersebut. Oh, berarti ada penyediaan patok itu juga akan disepakati untuk biaya. Ya, betul. Dukungan regulasi itu kita mulai dari tahun 2018 berupa peraturan bupati nomor 41 tahun 2018. Dahulu terkait dengan peraturan bupati itu tidak mengenakan secara gratis keseluruhan, namun hanya masyarakat miskin. Nah, selanjutnya di tahun 2021, nah itu dengan perubahan peraturan bupati tadi, kita memberikan secara gratis terhadap semua pemohon pendaftaran pendaftaran tanah sistematis lengkap, seperti itu. Berapa desa yang sudah tercover dan berapa desa yang belum? Menurut data yang ada di kami bahwa terkait dengan permohonan ini juga semakin meningkat dari mulai tahun 2021 utamanya terhadap yang sudah mekanisme gratis ya. Ada kepengurusan BPHTB yang memang BPHTB ini tidak langsung pengajuannya ke BPKAD, dalam hal ini adalah pendapatan. Tapi langsung pendaftaran tanah adalah ke BPN. Namun kami di sini nanti dapat merekam beberapa pengajuan. Itu yang pertama di tahun 2021 itu ada sekitar 172 layanan
kemudian di tahun 2022 ada 390 layanan, dan sampai dengan saat ini di tahun 2023 itu ada 259 layanan. Hitung-hitungannya berapa desa itu? Kalau tercover nggak sih seluruh Kabupaten Ponorogo ini? Memang belum tercover secara keseluruhan, namun kami nanti akan mengambil keuntungan pada potensi nanti setelah terdaftar atau setelah mendapatkan hak sertifikat, nanti pada saat pemindahan hak selanjutnya itu dikenakan PPHTB atau pajak PPHTB, seperti itu. Ya kalau hitung-hitungan saya kepingin nanti ke Mas Ariel atau masih ada waktu kita akan Mas Ari. Kalau itu tadi belum ada data yang lebih konkret bahwa berapa sih jumlahnya kecamatan atau desa yang ada di sana. Baik, untuk Ponorogo sendiri kita terdapat 307 desa. 307 desa. Kemudian 21 kecamatan. 21 kecamatan. 21 kecamatan di mana dari tahun 2017 sampai dengan 2022 itu sudah kita sertifikatkan untuk 177 desa. Ya. Kemudian di 2023 ini 34 desa. Jadi total sisa dari 307 itu 96 desa lagi. Wah, kecil sekali ya. Kemudian jumlah bidang yang belum terpetakan kurang lebih 97.000 bidang. Jadi kita menargetkan 2024 itu bisa kita petakan dan bersertifikat semua 2024. Iya. 300 berapa tadi? 307 desa. Tinggal 90. Tinggal 96 desa 96 lagi. luar biasa ya. Wah, hebat sekali. Iya, winginane tak danun gunamu tak pacul ben berkurang. Oh. Ya ben sumama kon arep ngukur kok kurang. Kanca-kanca Jatimur aja pindah channel aja. Nang dini tetep nang acara Gacu Cangkruan. Luar biasa. Yuk nyanyi dong. Bantu aku untuk luluhkan dia, bintang bantu aku untuk tenangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga, semua kata aku simpan hanya untukmu, tenangkan dirimu, kau telah Mancik Ponorogo sakliyane acara-acara Grebeg Suro, aku ngangkur tanahku dhewe. Dan acara ini dipersembahkan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Ponorogo. Sik takok winginane, Pak Kades, sampean iki winginane rada bujuki ring aku. Winginane aku ngukur gone Indah gak oleh diskon. Rondo ono 5 sampean diskon. Ayo, sing ono ngene ya apa, Pak? Ada keluhan gak kalau ngelayani Pak Tris? Pak Kades iki. Gak iso guyu belak winginane rondo telu dilayani monggo. Iki rondo gak. Monggo Pak Kades. Ya sebenarnya enggak ada lah spesifik ke sana, enggak ada. Nggak ada, Kita ya, semua nggak ada, ya. sama. Ya, sama. Semua. Nah, kelanjannya sama kok. Iya, Tidak iya. ada khusus, enggak ada. Nggak ada. Kita Yang samakan duda-duda tua nggak sampean layani. Nggak baru. Sama, tetap sama. Kita Sama semua ya. sama, iya. Atau mungkin untuk orang-orang yang tadi itu disampaikan bahwa katanya Pak Ari dan untuk orang yang sangat berpenghasilan rendah, ada prioritas nggak kalau dia dibebani wis duit wis angel, golek duit angel, tani gape dipangan tikus, pangan codot sebelahku iki. Sing burung guyu dah. Bahagia, ya. Apa ada fasilitas dari pemerintah desa sebagai diskresi atau keputusan-keputusan yang mengurangi beban mereka? Ono nggak Pak? Ya itu kebijakan ya, kearifan dari Pokmas kami. Oh, kearifan itu, ya. Kearifan Pokmas. Karipan, bendino karipan. Kearifan dari Pokmas kami. Lah yo Pak Kades iso guyu belas. Yang tentunya untuk yang tadi berpenghasilan minim atau kurang mampu, nanti ada kebijakan tersendiri Ada dari ya. Pokmas. Ya. Berarti ada khusus lah yang perlu. Ya, oke. Nah, bentar, saya ke Pak Sutris sih. Pak Tris, sampai nek ngukur iku mosok lempeng-lempeng tanah wong. Nek rada menggo ono tegalan lalu dipacul dadi dalan. Iku ya apa ngukur sampean? Gak ono kendala tak ngutur dilempengno ngono. Tanggo-tanggone katut kok. Ya sebenarnya kalau ukuran itu memang kita akan mengundang tetangga sebelah. Ya. Yang tentunya batasnya ini loh kan seperti itu. Sehingga tidak terjadi masalah.
Dan itu juga kita saksikan tidak hanya petugas saja, tidak, tetapi juga dari perangkat juga, dari yang bersangkutan, yang punya lahan itu juga. Iya. Gitu. Jadi tidak ada kendala. Ada kendala. Pak, sampean enggak nerimo ta nek wis oleh sertifikat kabeh. Pak Kades niki pun sertifikat panjenengan wis banten beto mawon Pak, gadeaken ngono enggak ono sing oleh ngono. Yo enggak, Pak, pengen wis kan kolektif. Kok Kades bebek wong-wong wah gak ono modal Pak Kades tip-tip ae golek do gaden. Enggak ada ya Pak ya, artinya wacana. Mas Pari, tak goyang belas, ganggu. Mas Ari, gini beten rotok enteng. Buat masyarakat sebenarnya sosialisasi ini yang cukup luar biasa ya. Artinya manfaat bagi masyarakat luar biasa dengan program PTSL PM ini. Nah, ini kalau jadi tinggal 90, targetnya kapan selesai ini? Kalau kita lihat roadmap yang ada di Ponorogo sendiri, 2024 itu bisa kita selesaikan apabila ada biaya yang dikuncurkan ke kantor pertanahan Ponorogo oleh Kementerian ATR BPN. Oh, bukan dari Bapeda? Kalaupun tidak, ya kita berharap Pemda juga harus memberikan perhatian terhadap pembiayaan apabila nantinya target yang diberikan tidak mencapai, pembiayaan diberikan tidak mencapai target roadmap yang sisa dari kegiatan PTSL untuk 2024 sampai 2025. Kalau sumpama bayar, berapa sih Pak bebannya? Kalau ini kan ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo, juga ada mungkin bantuan dari pemerintah pusat. Kalau sumpama bayar sendiri tanpa mengikuti program PTSL PM ini berapa Pak biayanya? Pembiayaan itu kita sesuai dengan apa namanya? Nah iya. Standar ya, standarnya dari ya. BPN itu ya tergantung dari luas tanah dan juga harga tanah dilihat dari PBB atau NJOP PBB. Itu sangat berbeda-beda, bervariatif. Untuk standarisasi pendaftaran sama, yang membedakan hanya harga dari bidang tanah dilihat dari PBB saja. Ya. Ini kalau semua nanti luasannya gitu. Nah, dari pemerintah itu pendaftaran gratis, sertifikat gratis. Nah, yang tengah-tengah antara iki lodang iki bayare iku sama kalau dihitung berapa Pak? Kira-kira. Kalau untuk normatifnya Pak di antara 1,5 juta sampai 2,5 juta. Tidak ngitung luasan. Itu kalau kita lihat luasan yang ada di Ponorogo dari luas tanah pemukiman rata-rata, luas pertanian dan perkebunan. Ya, mungkin paling tinggi dia kalau 2 hektar itu mungkin mencapai hampir 4,5 juta. Ya. Mahal kalau dari kegiatan secara rutin. Tanahku ya luas soalnya. Iya, kuburan yang tanah kuburan di tonggo melok kabeh. Terus Pak Pari nih. Jadi hitungannya seperti itu ya. Kira-kira bisarannya karena Ponorogo itu tanah pekarangan, tanah masyarakat, pertanian. Nah, kira-kira 2 juta paling maksimal 4 juta gitu ya. Pak, ada semua proses bayarnya itu bayar depan apa bayar setelah selesai? Kalau kita pendaftaran rutin itu bayar di depan, Pak. Kalau rutin. Ke BPN ya? Ke BPN. Ke loket-loket yang ada di BPN. Oke. Nah, kira repot semua mana. Terus lek tanahku ki piro ya kira-kira? Yo. Aku kan duwe lahan pertanian. Iya. Luasannya 50 kali 50 cm. Rata Pak ini gak transparan tanah kuburan wong. Pak, transparansi untuk masyarakat. Ada nggak sosialisasi sebelum nanti saya kepada ini bagian keuangan nih. Sosialisasi kepada masyarakat dan transparansi bisa diakses oleh masyarakat di mana BPN juga memang betul-betul mendorong ini kan untuk PTSL PM ini untuk masyarakat secara umum. Memang kita untuk sosialisasi itu gencar kita lakukan, ya, melibatkan pemerintah daerah juga dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan hadirnya kepala desa atau masyarakat. Kemudian kita langsung ke desa-desa yang sudah kita data sebagai calon PTSL PM ini. Kemudian media-media sosial yang ada di kantor pertanahan Ponorogo, kita menginformasikan bahwa untuk pendaftaran tanah PTSL ini begitu mudah, murah. Kemudian orang ribet gitu. Dan pasti jadi apabila ada memenuhi syarat yang terdaftar di PTSL PM ini. Oke. Mas Tony, nah, yang ngitung-ngitung kan tinggal 90 desa. Kemarin itu habis berapa dan yang direncanakan ke depannya berapa dari pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Sebelum juga katanya Pak Ari nanti kemungkinan juga ada nggak bantuan dari pemerintah pusat untuk program ini untuk Kabupaten Ponorogo. Mas Tony. Baik, terima kasih. Sebelumnya ingin menambahkan beberapa penjelasan oleh Pak Kepala Desa Ploso Jenar bahwa
tadi yang disampaikan untuk masyarakat miskin. Jadi di dalam regulasi itu secara tertulis itu disampaikan bahwa agar dilaksanakan subsidi silang dari yang kaya kepada yang miskin, seperti itu. Sehingga ini tidak memberatkan kepada masyarakat miskin. Jadi dalam suatu kelompok kerja tadi ada subsidi silang. Itu. Terus kemudian dalam upaya pemerintah daerah secara terpadu ada beberapa instansi yang terlibat di sini agar dilakukan upaya sinkronisasi, yaitu mulai dari inspektorat, terus kemudian dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, bagian hukum, bagian administrasi pemerintahan, dan juga kantor pertanahan. Ini adalah upaya untuk mendukung sosialisasi dan upaya dalam memberikan arahan terkait dengan anggaran-anggaran di baik pemerintah desa maupun juga sampai kepada pemerintah daerah. Tahun kemarin habis berapa untuk mensupport ini? Mungkin 5 miliar, 6 miliar. Tahun kemarin 2022? Mobil kantor aja gitu kemarin. Iya, kemarin kita support kepada kantor pertanahan berupa mobil untuk operasional kantor. Berikan bantuan itu ya. Mas, ngomong-ngomong manfaatnya, kalau semua kita ngomong manfaat yang bisa didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam rangka program dari PTSL yang ada di Kabupaten Ponorogo, untuk pemerintah sendiri apa sih sebenarnya? Manfaat yang secara jelas itu adalah terkait dengan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu didapat dari pemutakhiran data. Dengan semakin banyak masyarakat yang bersertifikat, otomatis itu ada pemutakhiran data. Nah, dengan pemutakhiran data tersebut itu akan menambah nilai ekonomi dari tanah tersebut. Sehingga dengan nilai ekonomi tanah tersebut naik, otomatis ketika nanti berpindah hak itu otomatis harga dari BPHTB-nya juga naik atau PAD-nya juga naik. Pak Kades, nek gawe warga sampean, ini menurut pemerintah oleh pendapatan karena bayar nang pemerintah. Nek sampean gawe warga sampean, apa engko sing dudo iso rabi maneh gara-gara wisana. Ya Pak ya Pak. Betul. Kegiatan PTSL ini, sertifikat ini memang kalau di desa itu juga sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Pertama itu karena sudah terpetakan, sudah terukur, terpetakan, sehingga kan kita jelas tahu mana yang sertifikat, mana yang belum. Nah, itu. Yang kedua, secara administratif. Secara administratif, desa punya data lebih lengkap. Terus selanjutnya, bila ada konflik atau ada permasalahan, itu akan lebih cepat untuk menangani. Yang jelas itu. Itu. Ada sengketa tentang warisan, anak gono gini, yang sana gono, yang sini gini, yang gini sana lah, bisa selesai ya. Iya, lebih cepat. Lebih cepat, ya. Oke, terima kasih. Nek sumpama awak muda, arep engko rabi maneh lapor Pak Kades. Golek sing tanah gono gini ning gede. Sing gak duwe warisan ngono lho maksudnya. Maksudnya gak duwe turunan. Ya, pancene golek untung ke aku palulae. Yo aku tanya ngisi. Pancen soro ngukur tanah tonggo, tanah dhewe gak diurusi, diukur karo PT. Pancene nang Ponorogo wis maju ngukur tanahe, ono ngukur tanah pertanian, ono tanah hunian. Pancene wis tambah maju, kok padha ya tambah guyu. Pemerintah Kabupaten Ponorogo wis tinggal 90 desa sing belum tersertifikat. Ya, nek sumpama wis sekian 300 dari sertifikat, luar biasa. Oh, itu mesti mlebu bank kabeh. Pak Kades bakalan buka usaha anyar. Yuk, Pak Sari. Ya. Pak Ari, ini kita ngobrol-ngobrol ini tentang bagaimana harapan ke depan agar porsi pemerintah pusat, porsi pemerintah daerah, ada hadir juga BPN, tapi tidak menjadi beban bagi masyarakat. Nah, ini upaya-upaya strategis ini kan juga harus dilakukan, bukan hanya sekedar, oh iya aku pemerintah daerah oleh PAD. Nah, tapi bagaimana kerangka itu menjadi kerangka strategis bersama, tidak membebani masyarakat, tapi juga menguntungkan bagi pemerintah daerah. Monggo Pak.
Baik, kita berharap bahwa saat ini memang yang digratiskan adalah proses pendaftaran. Terkadang juga proses persiapan itu terbeban lah bagi desa, bagi masyarakat yang memiliki 1 sampai 5 bidang dalam satu desa. Oke. Nah, hal ini kita meminta mungkin ya subsidi dari pemerintah daerah terkait dengan pembiayaan yang hari ini terbeban ke masyarakat, bisa diberikan subsidi lah dari pemerintah daerah. Dan juga saya berharap kepada pihak desa tadi, Pulau Sejena sudah mengambil kebijakan misalnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu dari yang disepakati bisa di bawah itu lagi, karena di dalam Perbup kan disampaikan pembiayaan 150.000 atau yang disepakati. Kita berharap maka semakin banyak bidang tanah untuk satu subjek hak itu semakin rendah biaya proses persiapan untuk pembuatan sertifikat. Mungkin itu yang kita inginkan, jangan sampai pembiayaan ini menjadi permasalahan dalam proses pendaftaran tanah. Pak, ini ngomong-ngomong ini, kalau daerah, ini kan mungkin ngomong Ponorogo juga bisa keluar dari Ponorogo sebagai instrumen ya. Apa sih sebenarnya kriteria yang desa yang berhak menjadi peserta program PTSLBM? Apakah semua karena kebijakan bupati dan pemerintah Kabupaten Ponorogo, atau kalau di daerah-daerah yang bisa mendapatkan itu karena kriterianya A, B, C, D? Yang pertama adalah kita melihat data dari desa itu sendiri. Belum pernah ikut serta PTSL tahun sebelumnya atau kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan pendaftaran tanah. Yang kedua adalah ketersediaan data jumlah estimasi bidang, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar. Kemudian animo masyarakat terhadap keingin ikut sertaan dalam kegiatan PTSL. Kemudian ada lokasi prioritas yang mungkin nanti rekomendasi dari Bupati terhadap desa-desa yang ada kegiatan UKM-nya. Kita utamakan agar masyarakat tersebut bisa menjadikan sertifikat itu sebagai modal dalam mereka berusaha. Kegiatan-kegiatan kriteria lain itu saya rasa hanya terkait dengan teknis saja, terkait dengan roadmap yang kita tahu terhadap seluruh desa yang belum pernah mendapatkan sertifikat, kita pastikan akan mendapatkan lokasi penlog PTSL tersebut. Itu apalagi ini rencananya Ponorogo ada bikin monumen besar Reog Ponorogo. Berarti kawasan itu mengalami sebuah proses pertambahan nilai ya? Benar. Itu juga sebagai salah satu sertifikat yang pertama saya tekan di Ponorogo untuk Reog itu, karena akan mengangkat perputaran ekonomi yang begitu pesat pada saat budaya Reog itu hidup ya dalam peradaban di Ponorogo. Gitu. Pak, ini kurang begitu ini. Kok yang mana yang gratis, mana yang nggak gratis? Kalau tadi itu pendaftaran gratis, sertifikat gratis. Nah, ini ono takok mana? Sing endi sih? Kok mereka ngurus pada tambah duit dandang katut, TV katut, kayak ngono loh. Ya apa ngono gitu. Ya apa itu? Kalau untuk proses pendaftaran itu yang gratis itu penyuluhan. Penyuluhan itu gratis. Kemudian pengumpulan data yuridis gratis, kemudian pengumpulan data fisik gratis, itu yang digratiskan oleh pemerintah. Yang tidak gratis mungkin tadi kita ketahui ya, bahwa ada tadi pemasangan patok, ketersediaan materai, kemudian penggandaan surat, pendamping desa yang mengukur pada saat proses pengukuran itu yang menjadi tanggung jawab dari pemilik tanah itu sendiri. Tentang hal yang bersifat ini, untuk ngomong masalah transparansi, dia juga tidak dianggap sampean itu niatnya sampean api, nulung masyarakat, niatnya BPN api, tidak dicurigai oleh pengawas keuangan ini. Ada iki ngomong nek kedukuran KPK kok kedukuran ya. Atau kejaksaan ini bagaimana membuat menyampaikanlah ke pihak terkait agar ini tidak menjadi sesuatu yang dianggap sebagai temuan. Betul. Dasar kita musyawarah, terus kita buatkan berita acara, buatkan berita acara bahwasanya itu sudah disepakati yang nominal sekian itu, begitu. Dan kita berita acara, buatkan berita acara kesepakatan bersama. Dan itu pun waktu acara itu kita juga hadirkan beberapa juga dari Babinsa, Babin Kamtipmas kita hadirkan semua juga. Untuk ikut tanda tangan ya. Sebagai saksi ya, memperhatikan.
Berarti cukup aman. Pak Kades, ini cukup menarik juga. Nah, kawasan-kawasan panjenengan kan ada kawasan pemukiman, kawasan pertanian, ada juga kawasan UMKM. Nanti sebentar lagi saya nggak tahu apakah tempat sampean akan juga dibangun pedestal monumen Reok Ponorogo juga atau gimana? Apakah tiap-tiap desa akan dibuat baik itu seperti di Bali? Nah, bagaimana kekuatan masyarakat setelah ada program PTSLPM ini? Yang tentunya di warga kami secara umum itu kan petani kan memang. Petani, secara umum petani. Sehingga dari pertanian tersebut, kalau memang kita sudah terukur dan terpetakan, sudah ada sertifikat, yang tentunya itu juga bermanfaat sekali khususnya untuk petani sendiri karena statusnya juga jelas. Dan sisi lain, yang tentunya nanti kalau sudah dapat sertifikat, itu kan juga usaha ekonominya kan juga jalan. Itu jelas seperti itu. Berarti ya sangat ada penambahan ya. Betul. Kekuatan keyakinan bahwa ini kalau seumpama ada seperti itu akan semakin naik. Nah, Pak, yang ada di daerah manual enggak atau digital? Berkas-berkas untuk memasukkan dari desa kepada BPN? Ya, awalnya kita manual dulu, terus selanjutnya kita scan, kita upload, terus kita masukkan ke Surtan. Oh, apa saja unsurnya itu? Nama, KTP. Ya, jadi dari KTP, SPPT, SPPF kita masukkan. KK tidak, KTP. Oh, enggak. Kalau seumpama akte kelahiran dibutuhkan? Tidak. SKCK? Tidak. Ya, karena ya. Aku yang menjadi tak pancing aja, Bebe. Ya, Pak Tony, kalau sudah semuanya sistemnya lebih digital seperti itu, mungkin sedikit saja, lebih mudah buat Kabupaten Ponorogo untuk akses semua data. Betul. Ada sarana nggak yang juga dianggarkan untuk sistem itu? Iya, betul. Jadi kami sudah mengembangkan aplikasi namanya Sipanda Unik. Nah, Sipanda Unik ini juga host to host dengan BPN. Jadi dalam arti ketika ada proses pengajuan pendaftaran tanah, selanjutnya nanti pemohon dari pihak kita dan BPN itu ada link data, klik nanti ketika sudah disesuaikan, diverifikasi dan validasi, maka akan langsung bisa ditindaklanjuti oleh pihak BPN untuk pendaftaran tanah. Oh, itu fasilitas itu dari pemerintah Ponorogo atau dari aplikasi dari BPN? Dari pemerintah Ponorogo. Oke, luar biasa. Luar biasa. Mari kini kita lanjut lagi ngomong. Wah, berarti wis duwe Sipanda Unik. Oh, Sipanda Unik. Ayo Sipanda gendut nyanyi. Kanca-kanca aja yang dindi Sipanda situ arep nyanyi. Yuk, nyanyi sedo. Ponorogo wis ana program PTSLPM. Nek sumpama awakmu arep daftar segera ae. Karek 90 desa. Iki nek sumpama kabeh kafe-kafe nang kono Ponorogo tambah asik mangan venue-ne desa. Oh iya sawah. Dan sawah. Acara ini dipersembahkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo. Ya, wis. Ini saya kepingin, Pak, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan agar program dari PTSLPM ini menjadi menguat di masyarakat dan memang orang-orang betul mendapatkan manfaat. Mungkin ada yang disampaikan. Kapan yang buka, Pak? Baik, kita memang berharap bahwa pelaksanaan PTSLPM ini dapat berjalan lancar dan masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan. Oke. Tentunya masyarakat Ponorogo dapat mendatangi kantor pertanahan Ponorogo untuk melihat penlog atau lokasi-lokasi di mana ditetapkan sebagai lokasi PTSLPM di tahun 2023. Ya, dengan harapan masyarakat segera mendaftarkan tanahnya, kemudian melengkapi alas haknya, kemudian memasang tanda batas, kemudian ikut
mendaftarkan tanah tersebut. Di mana kita ingin mewujudkan Ponorogo ini sebagai smart city dengan melahirkan desa-desa lengkap, kecamatan lengkap, dan nantinya akan menuju Ponorogo lengkap bersertifikat di tahun 2024 paling lambat 2025. Sehingga tadi sampaikan bahwa kita akan mengintegrasikan layanan-layanan yang berbasis digital dengan seluruh instansi yang ada di Ponorogo untuk bidang atau data-data yang berbasis bidang tanah. Itu mungkin harapan dari Kantor Pertanahan Ponorogo. Oke, saya ke Pak Tony nih. Pak Tony, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan agar juga pemerintah Kabupaten Ponorogo memberikan support kepada 90 desa itu sehingga menjadi smart city, menjadi kota yang luar biasa. Dari ujung barat sudah melihat bahwa Ponorogo menjadi satu bagian yang bisa mencerahkan Jawa Timur. Monggo. Baik, jadi kami juga sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam hal kegiatan PTSL ini. Kami juga berharap kepada masyarakat yang lain juga bersama-sama ikut aktif dalam mensukseskan PTSL ini, sehingga ini juga berdampak terhadap kemajuan Ponorogo melalui pendapatan asli daerahnya, sehingga dari pendapatan asli daerahnya juga bisa membantu mensupport masyarakat dan juga mensubsidi masyarakat dalam hal PTSL ini. Luar biasa. Pak Kades, nah omong-omong desone sampean sik kurang piro? Kalau di desa saya sudah terpenuhi semua. Waduh, ini repot. Nah, sudah cukup. Luar tepuk tangan dulu dong. Kades luar biasa. Ojo sampai pindah nang Ketintang, Pak. Ngarai sampai kok pas dadi sawah kabeh. Pak, mungkin ada harapannya buat masyarakat yang tadi 90, mungkin ada yang ingin disampaikan agar desa yang 90 tadi yang sampaikan Pak Sari juga sama dengan sampaian yang sampean lakukan, agar juga proaktif. Kadang-kadang masyarakatnya aktif, kadesnya gak aktif. Nah, kayak sampean warganya aktif, kadesnya aktif. Enggak nek sing monggo. Nah, untuk program PTSLBM. Monggo, Pak. Ya, harapan kami dari desa itu untuk teman-teman khususnya ya, teman-teman kepada saya yang lain di Ponorogo itu untuk mempersiapkan SDM, terutama SDM di desa masing-masing, karena itu tadi, karena di desa itu butuh sekali SDM yang mumpuni untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Iya. Jadi teman-teman desa yang lain itu untuk mempersiapkan SDM-nya agar pelaksanaan yang seperti disampaikan Pak Kakan tadi bisa berjalan lebih baik begitu. Terima kasih. Pak Ari, Pak Tony, Pak Sutris, terima kasih. Tapi saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo. Terima kasih. Acara ini memang terselenggara oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo. Semoga program PTSLPM di Kabupaten Ponorogo ini menjadi suatu bagian dari potret harapan-harapan masyarakat, karena tadi yang sampaikan Pak Ari, 2024 maksimal 2025. Ponorogo akan menjadi kota yang sudah bersertifikat lengkap. Itu adalah bagian bagaimana tidak menutup kemungkinan orang-orang yang punya keinginan untuk merusak tatanan dan ekosistem pemerintahan di Kabupaten Ponorogo sudah diantisipasi sejak awal. Muga-muga nggak manfaat, tansah pinaringan teguh rahayu, dan masyarakat menjadi semakin sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yeah, man, it's got by the Borwosela. Scooby-Dooby-Doo, where are you? When I saw lonely. Scooby-Dooby-Doo, oh yeah, where are you? When are you? Sing it. Cari nih Pak Sutris, Pak Kades, warga Wakil. Oh iya. Kades yakin, wes sertifikat kabeh. Sing rodo aman, sing dudo aman. Apa? Gonanku. Wes salahmu dhewe. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? I'm so lonely. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Oh yeah. Where are you? Sing it, man. Jarene Pak Tony, wes sudah tenang saja. Untuk urusan keuangan tahun depan sudah akan saya bereskan. Selain kucuran dari pemerintah pusat, seluruh yang 90 akan kita selesaikan. Karena Kabupaten Ponorogo ingin sukses. Amin. Scooby-Dooby-Doo, where
undangan 2000